Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, kita lanjutkan video berikutnya tentang bagaimana cara upload file website dan database kalian ke domain dan hosting yang telah kita buat di video-video sebelumnya ya. Video kemarin ya tepatnya. Jadi banyak teman-teman yang komen bagaimana cara upload website yang telah dibuat dan database MySQL-nya. Karena di sini saya belum punya aplikasi atau belum punya websitenya, jadi saya akan mencontohkan bagaimana cara setting CMS-nya dulu aja ya. Jadi CMS itu adalah website yang telah disediakan di hosting atau di control panel hosting teman-teman. Untuk video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara install aplikasi atau install website yang telah ada di control panel. Walaupun gratisan, sebetulnya di hosting itu sudah ada aplikasi atau website yang bisa kita pakai secara gratis guys. Contohnya seperti WordPress, terus ada e-commerce-nya dan lain-lain. Oke, biar tidak membuang waktu, kita langsung saja ke control panel hosting Infinity Free. Silakan teman-teman login dulu ke Infinity Free-nya. Clean area, lalu login ya seperti biasa. Nanti teman-teman akan diarahkan ke list account yang telah kalian buat kemarin ya. Kemarin saya buat yang runrahayu.ga. Ini domainnya dibuat dari Freenom dan hostingnya saya pakai dari Infinity Free. Tapi di sini kalau kita jalankan, go to runrahayu.ga. Nah, ini masih halaman default dari si Infinity Free. Jadi ini halaman awal ya dari Infinity Free. Oke, kita langsung saja bagaimana cara install atau setting aplikasi yang akan kita pasang di domain ini ya. Langsung saja di halaman akun ini teman-teman klik manage. Nah, di sini ada beberapa menu yang bisa kalian lihat. Pertama ada control panel, yang kedua ada file manager, ketiga ada edit account dan history ya. Dimana control panel adalah kumpulan menu atau kumpulan fungsi-fungsi yang bisa kalian pakai untuk memodifikasi domain yang telah kalian buat tadi ya. Lalu file manager itu seperti Windows Explorer. Jadi isinya adalah folder di mana tempat menyimpan website dan aplikasi yang kalian share di internet. Untuk kali ini saya tidak akan membahas bagaimana cara uploadnya karena saya belum mempunyai aplikasi atau website sendiri yang ada di lokal untuk diupload. Tapi kali ini saya akan share bagaimana cara install aplikasi yang sudah ada di control panel ya. Oke, kita langsung saja masuk ke control panel. Nah, di halaman ini saya akan langsung saja ke bagian Softaculous aplikasi installer. Jadi tidak membahas satu persatu bagian atas ya. Itu nanti di video-video berikutnya lah kita bahas fungsinya itu buat apa saja. Kita langsung ke bagian Softaculous aplikasi installer. Kenapa saya langsung loncat ke sini? Biar teman-teman ada gambaran dulu. Apa sih fungsi domain, apa sih fungsi hosting. Jadi kalau langsung lihat hasilnya mungkin teman-teman bisa ngebayang. Oh, domain itu adalah alamat dari website yang kita punya. Oh, hosting itu adalah media penyimpanan atau memori atau hard disk atau tempat penyimpanan untuk menyimpan aplikasi atau website yang kita buat atau yang kita install dari control panel ini. Jadi teman-teman bisa ada gambaran ya mana domain mana hosting. Makanya di sini saya menggunakan dua layanan dari Freenom dan dari Infinity Free. Sebenarnya dari Infinity Free langsung juga bisa ya. Kita buat domain dan hostingnya langsung. Tapi kenapa saya pakai Freenom? Karena extension si Freenom itu bagus ya. Jadi dari sisi extension tidak terlalu banyak. Cuman .tk, .ml, .ga dan lain sebagainya. Tapi kalau kita menggunakan domain dari Infinity Free itu seolah-olah kita subdomain dari domain resminya yaitu milik Infinity Free sendiri ya. Tidak satu extension. Jadi ada subdomainnya. Oke, tapi di video berikutnya kita bahaslah bagaimana cara membuat domain dan hosting langsung di Infinity Free-nya. Jadi biar tidak ribet harus daftar dulu di Freenom. Oke, kita langsung ke Softaculous aplikasi installer. Klik. Maka di sini akan banyak ditampilkan beberapa aplikasi yang bisa kalian coba satu-satu guys. Nah, di sini ada kelompoknya ya. Pertama ada kelompok blog.
Nah, ini banyak blog tuh selain WordPress, ada Subvana, ada banyaklah, silakan kalian buka ya kalau udah berhasil. Semua ini jenisnya blog ya, tapi yang paling sering dipakai adalah WordPress. Dimana WordPress itu makin kesini itu makin sakti ya, makin bagus. Karena banyak plugin-plugin yang membuat untuk bisa dipasangkan di WordPress seperti e-commerce, terus themes, apa, tampilan-tampilan yang menarik seperti itu WordPress sudah banyak sekali. Jadi dengan WordPress teman-teman sudah bisa menggabungkan antara blog dan e-commerce. Jadi e-commerce itu adalah web jual beli, yaitu bisa langsung di WordPress. Terus bisa membuat form kontak, bisa membuat profil company, bisa membuat website resmi untuk perusahaan dan sebagainya, itu di WordPress sudah bisa semuanya. Tapi biar kalian tahu silakan coba aja satu-satu ya. Di sini ada microblog, sama dengan blog tapi ukurannya kecil. Terus ada portal itu lebih ke komunitas ya dipakainya. Di sini ada Joomla, Oper Real Estate dan lain sebagainya. Real Estate tuh buat jual beli rumah ada juga di sini. Terus yang paling sering dipakai biasanya blog sama e-commerce. Nah, kalau e-commerce itu ada di sini nih grupnya. Nah, di sini banyak juga jenisnya. Ada Abante, ada OpenChat dan lain sebagainya. Yang saya sering pakai untuk si e-commerce adalah Tomato Chat. Jadi simple tapi menarik lah kayak gitu. Oke, untuk video kali ini saya contohkan saja satu untuk WordPress. Karena di sini host nama domainnya nama saya sendiri, jadi isinya akan saya isi dengan profil company tentang saya gitu ya. Oke, tadi diklik WordPress lalu akan ditampilkan seperti ini. Di sini teman-teman bisa lihat dulu di overview, silahkan baca. Ini bahasa Inggris, saya tidak bisa bahasa Inggris, tapi ini bisa sih di bahasa Indonesia, kan ada aturannya di mana ya. Pokoknya silahkan baca, nggak penting juga. Lalu di fitur teman-teman bisa baca juga di sini ada fitur-fiturnya, ada simple, ada flexibility, ada publish with bla 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 bla. Silahkan baca sendiri. Ada screenshot contoh tampilannya, contoh tampilan adminnya seperti ini. Nanti publishernya seperti ini sudah jadinya, tapi ini masih standar banget ya, belum dimodifikasi apa-apa. Jadi contohnya memang kurang menarik. Tapi kalau sudah dimodifikasi akan seperti ini. Coba ya. Saya contohkan aja nih, runshop.com. Nah, ini domainnya premium milik saya sendiri, runshop.com. Nah, ini dari WordPress guys. Jadi bisa dibikin seperti ini untuk bagian menu. Terus untuk chatnya bisa digabungkan dengan Facebook. Sini akun. Nah, ini udah saya install e-commerce-nya ya. Jadi bisa langsung ngejual beli di sini. Tuh. Ini WordPress. Jadi bisa dibuat seperti yang kalian mau lah. Yang penting teman-teman punya gambarannya mau seperti apa. Kalian tinggal cari plugin-plugin yang sesuai. Nah, ini contohnya produk di sini. Saya sudah install plugin penjualan. Nah, maka di sini bisa masukin daftar produk. Di sini bisa juga belanja nih, tambah ke keranjang, bisa lihat keranjang. Ini udah nyambung tuh. Bisa langsung melakukan pembayaran di sini, check out ya. Dan harus install, harus isi dulu pembelinya dan lain-lain, banyaklah aturannya. Cara pembayarannya juga bisa disetting, pembayaran cek atau bayar di tempat. Terus di sini ada juga menu blog. Kalau blog ya post-post yang dibuat di WordPress itu sendiri. Jadi apapun yang kita post maka akan muncul di sini. Jadi keuntungan menggunakan WordPress itu ya bisa ada dua tema ya, dua isi, blog dan produk, ataupun bisa dilingkan langsung dengan penyedia pihak luar. Dan di WordPress ini kita bisa ngolah sendiri, misalkan satu halaman hanya menampilkan video-video dari YouTube misalkan ya, terus info-info dari Instagram kayak yang satu lagi ini sama saya punya nih, answedding.com. Nah, untuk yang ini sama dibuatnya di WordPress juga. Nah, ini halamannya bisa custom guys. Tuh, layanan ada apa aja, catering, make up, lokasi dan lain-lain. Ini contoh-contohnya. Terus di sini bisa juga bikin satu halaman tentang YouTube kita. Nih album. Album itu jadi teman-teman nggak usah upload gambar, tapi langsung bisa link ke Instagram misalkan, Instagram kalian. Nah, ini langsung nyambung ke Instagram make up. Jadi ketika Instagramnya diupdate, maka di sini akan otomatis berubah. Lalu video juga sama. Video di sini saya video ambil dari YouTube, YouTube-nya ANS Wedding Service. Jadi ketika ada upload baru, maka akan otomatis masuk ke halaman YouTube di sini, grup video. Jadi sebenarnya simple. Ini website profile company kayak gini. Jadi kalau ada calon klien, tinggal suruh masuk ke answedding.com, maka mereka akan membuka semua modul atau menu yang kita tawarkan. Di sini ada fresh list. Oke. Ini semuanya dibuat di WordPress, jadi bisa secanggih ini guys.
Iklan dari Google juga bisa dipasang di mana saja, itu auto. Jadi kita nggak usah setting di atas atau di bawah, dia otomatis akan masang sendiri. Itulah salah satu kesaktian kelebihan-kelebihan dari si WordPress. Untuk itu saya mencontohkan di video kali ini bagaimana cara install WordPress di domain dan hosting gratis yang telah kalian buat sebelumnya. Oke, kita langsung saja ke bagian install. Di sini akan ditampilkan versi ya. Versinya mau versi yang berapa? Tapi saya anjurkan ambil aja versi yang paling atas, itu artinya versi yang paling terakhir. Lalu URL-nya otomatis di sini. Tapi di sini ada opsional juga. Kalau ada in directory, jadi artinya kalau teman-teman nggak installnya langsung di di home utama, bisa teman-teman di sini tambahkan folder. Jadi nantinya manggilnya runrunrahayu.ga/ ya garis miring misalkan profile gitu ya. Nah, misalkan gitu ya. Jadi nanti teman-teman manggilnya harus runrunrahayu.ga/ profile. Tapi kalau mau langsung runrunrahayu.ga langsung keluar halaman websitenya, maka teman-teman di sini jangan diisi, dikosongin aja. Lalu ada di sini ada site name, nama sitenya apa? Misalkan ini nama sendiri ya. Nah, Run Rahayu Profile. Semua tentang misalkan contoh ya. Lalu di sini user admin. Nah, ini user admin di sini fungsinya untuk masuk ke admin ketika kalian mau membuat post baru atau mau mengedit halaman dari WordPress kalian. Makanya ini jangan lupa ya. Emailnya oke, ini fungsi email di sini untuk ketika lupa push password atau verifikasi atau informasi instalasi, data instalasi ini akan dikirim ke email kita. Langsung ke option di sini, nggak penting lah ya dilewat, biarin default saja. Nah, ini yang paling penting teman-teman di sini harus pilih themes untuk awal, walaupun nanti bisa diganti sih. Misalkan yang pakai yang mana ya, ini agak bagus nih. Ini ada bisa dibikin kotak-kotak kayak gini, misalkan ini layanan kita ada apa aja, terus ini ada foto kita dan sedikit history tentang kita, bisa di sini. Oke, saya pilih yang ini contoh, lalu install, save biar nggak lupa. Jadi ini adalah bagaimana cara install WordPress di domain dan hosting gratis yang telah kalian ikuti di video-video sebelumnya ya. Nanti nextnya kita contohkan bagaimana cara upload file atau upload website yang telah kita buat full milik sendiri ke domain atau ke hostingnya. Oke, selesai. Kita lihat contohnya seperti apa. Ini hasilnya belum ganti ya, harus di replace. Nah, ini sudah jadi ya. Nah, hasilnya seperti ini guys. Run Rahayu Profile, semua tentang keseharian saya. Lalu ini contoh untuk menu bagian atas. Nanti di bagian bawahnya bisa kita setting seperti apa gitu ya. Nah, itu untuk halaman utama. Sekarang untuk masuk ke adminnya, teman-teman tinggal klik aja ini nih, runrunrahayu.ga/wp-admin. Nah, maka di sini akan diminta password yang telah kalian masukkan tadi. Tapi ini karena di sini statusnya sudah login, jadi di sini tidak minta login. Nah, oke, itulah bagaimana cara install WordPress di domain dan hosting yang telah kalian buat. Nah, di sini banyak yang harus kita bahas ya. Di sini mulai ada post, ada media, ada flag, ada komen. Jadi bagaimana nanti saya jelaskan cara membuat header menu-menu di atas seperti ini. Terus bagaimana cara nempelin iklan di Google biar kita punya uang dari internet. Lalu di sini bagaimana juga cara membuat paket kayak gini ya, plugin paket kayak gini, terus cara nempelin album IG ke halaman website kita, terus cara nempelin video-video YouTube kita di halaman WordPress kita bahas di video berikutnya. Untuk kali ini saya cukupkan sekian. Jadi poinnya bagaimana cara install WordPress di domain dan hosting gratis yang telah kita buat. Mau gratis mau yang premium yang berbayar itu prosesnya sama aja, persis sama seperti ini. Jadi bagaimana nanti cara setting WordPress biar menarik seperti ini kita bahas di video berikutnya. Oke, segitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.